Bali akan mengenakan cukai RM150,000 secara elektronik dan akan dikenakan kepada pelancong asing. Dari mana? Saya dari Indonesia. Awak dari mana? Saya pergi Bali dekat Malaysia. Indonesia, negeri indah, tapi pariwisatanya kalah. Mancanegara ke Malaysia, ini ternyata jauh lebih banyak, yakni mencapai 26. Oh hai, oh halo, hai teman-teman semuanya, apa kabar kalian hari ini? Jumpa lagi bersama Sari. Semoga kalian yang menonton video ini Sari doakan senantiasa sehat, tetap semangat, dan yang pastinya selalu berpikiran positif. Oke, nah di sini Sari mau tanya, korang ada yang suka travel tak? Ada yang pernah pergi ke Bali? Bali adalah salah satu destinasi kalau orang datang ya kan melancong. Korang di sini ada yang plan pergi Bali tak? Nah ini ada informasi baru-baru ini ditekan kepada Sari. Katanya kalau kalian nanti orang asing yang mau datang ke Bali melancong itu akan dikenakan cukai. Wow, nanti kita tengok videonya dan Sari lihat ramai juga yang berkomentar ya. Katanya gini ya, sudah kemana-mana di sana itu bayar masuk ya kan. Nah di sini kenakan cukai lagi. Komentarnya apa-apa di sana itu semuanya masuk itu kena bayar. Inilah pula perlu bayar cukai masuk ke Bali. Kira-kira berapa bayarannya dan macam mana menurut korang? Oke teman-teman, sebelum kita bahas, kita tonton dulu videonya. Bali akan mengenakan cukai RM150,000 bersamaan RM46 ke atas pelancong yang memasuki pulau itu mulai tahun depan. Gubernurnya Wayan Koster berkata bayaran yuran untuk pelancong asing hanya dikenakan sekali ketika lawatan mereka ke Bali. Menurut Koster, yuran itu perlu dibayar secara elektronik dan akan dikenakan kepada pelancong asing yang memasuki Bali dari luar negara atau dari bahagian lain di Indonesia. Yuran ini bagaimanapun tidak akan dikenakan kepada pelancong tempatan. Beliau yakin angka ketibaan pelancong tidak akan menurun apabila ia dilaksanakan. Tambahnya, tujuan yuran itu dikenakan bagi pemulihan alam sekitar dan membina infrastruktur lebih berkualiti supaya perjalanan ke Bali akan lebih selesa dan selamat. Oke, katanya untuk pembangunan infrastruktur. Nah, gimana tanggapan kalian ya? By the way, ini berlakunya tahun depan ya teman-teman. Kalau kalian ada plan, tahun ini sajalah ya supaya tak terkena cukainya. Tapi Sehari ada juga tengok-tengok macam mana keadaan di Bali melalui internet. Sekarang walaupun kita tidak pergi sampai ke sana, daripada internet kita sudah tahu ya. Baru-baru itu hari pernah juga Sehari reaksikan kejadian tukang taksi itu di Bali. Ini adalah berita daripada Malaysia dan ramai juga orang-orang Malaysia yang berkomentar yang mungkin mereka pernah pergi ke sana ya. Mereka mengatakan ada betul ke untuk infrastruktur katanya gitu. Di sana udah apa-apa itu masuk kena bayar. Karena di Malaysia ini teman-teman banyak tempat-tempat yang percuma masuknya ya. Contohnya kalau kalian pergi ke LCC itu tak ada dibayar ya. Macam mana pandangan korang? Katanya sekali satu orang ya masuk dikenakan RM46. Nah, komentarnya katanya gini ya, airport kena bayar cukai. Dan nanti kena bayar yuran lain pula. Tak ada pelancong sangat dah nanti tuh. Gimana ya menurut kalian? Ada juga yang mengatakan juga kalau memang betul-betul nanti takutnya pula kesana lagi tahun selanjutnya ya macam-macam itu saja. Ada yang mengatakan macam itu. Ada juga yang mengatakan kalau memang betul-betul untuk infrastruktur tak apa. Nah, banyak ya pro dan kontranya. Patutlah Sari lihat ramai orang-orang Indonesia melancong itu ke Malaysia itu. Mereka sangat teruja dikarenakan apa-apa kebanyakan tempat di Malaysia ini itu adalah percuma masuknya. Jadi mereka selesa datang ke Malaysia ini hanya untuk bayar makan, hotel dan juga transportasi saja. Video selanjutnya ternyata di Malaysia ada Bali tau. Oke, macam mana? Jom kita tengok. Dari mana? Saya dari Indonesia. Awak dari mana? Saya dari Malaysia. Oh, Malaysia. Wow. Saya sudah pergi Malaysia lah. Ya ke? You pergi mana dekat Malaysia? Saya pergi
Bali dekat Malaysia. Hayo, Bali? Bali dekat Indonesia lah, bukan Malaysia kan? Tak lah, ada Bali dekat Malaysia. Ada. Tak ada lah. Alamak. Bodoh. Teman-teman, nah ini Sari baru tahu saja di Malaysia itu ada Bali juga. Tapi bukan hanya Bali saja ya, nama panjangnya adalah Tok Bali. Itu hari Sari tak sengaja melihat ada satu berita ya teman-teman. Itu mengatakan Bali di Malaysia macam itu. Hah? Sari pun kan kurang tak pernah pergi sana ya. Ternyata di Malaysia juga ada Bali. Namanya Tok Bali ya. Itu di Kelantan. Ada pantainya juga. Nah nih korang yang pernah pergi sana dan orang Kelantan boleh komen ya. Lama di Malaysia ini baru tahu karena ada berita itu. Oke, nah ini ada video selanjutnya. Sudah dibuatkan datanya di Asia Tenggara. Indonesia kan banyak juga alam semula jadinya. Teman, ini ada dapat daripada TV Indonesia mengatakan Indonesia negeri indah tapi para wisatanya kalah. Pelancong-pelancong kurang datang. Tiapa kira-kira ya teman-teman? Katanya Malaysia ada juga di peringkat di atas ya untuk para wisatanya. Oke teman-teman, supaya lebih jelas dan percaya kita bagi buktinya. Jom kita lihat satu video ini. Ya pemirsa, Indonesia berada di peringkat teratas dalam daftar negara terindah di dunia. Hal ini disebarluaskan Forbes dalam laman pemberitaannya pada 22 Februari 2022 dari studi situs money.co.uk. Dan menduduki peringkat nomor 1, Indonesia memperoleh skor keindahan alam sebesar 7,7 dari 10. Ya, Indonesia adalah rumah bagi lebih dari 17.000 pulau, serta sejumlah atraksi alam yang juga turut mendorong Indonesia ke urutan teratas, termasuk Taman Nasional Komodo, hutan tropis nan rindang Sumatera, dan Kalimantan yang merupakan rumah bagi hewan endemik seperti orangutan. Namun apakah fakta ini berbanding lurus dengan jumlah kunjungan turis yang datang ke Indonesia? Selengkapnya kita bahas dalam Indonesia Negeri Indah, tapi pariwisatanya kalah. Tadi katanya karena di Indonesia itu luas juga ya, banyak juga alam-alamnya, pantainya, gunungnya. Harusnya itu adalah menjadi daya tarik akan para wisata. Tapi mungkin salah pengelolaannya macam mana? Jom kita lanjut lagi. Meski ditempatkan sebagai negara terindah di dunia, ternyata soal kunjungan wisatawan mancanegara, Indonesia kalah telak dari negara-negara tetangganya. Memang pandemi COVID-19 yang masuk ke Indonesia pada 2020 lalu memukul sektor pariwisata teramat dalam. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik pada 2020, jumlah wisatawan asing yang datang ke Indonesia, kita lihat yakni sebanyak 4,02 juta kunjungan sepanjang tahun 2020. Dan data itu menurun drastis menjadi 1,56 juta kunjungan pada 2021. Sementara untuk jumlah kunjungan 2019 ini mencapai 16,1 juta kunjungan. Jumlah kedatangan dari turis asing ini memang terdengar cukup besar begitu ya, 16,1 juta. Namun melansir data dari Asian State, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Malaysia ini ternyata jauh lebih banyak, yakni mencapai 26,1 juta kunjungan. Dan yang lebih mengejutkan lagi, turis yang berkunjung ke Singapura dengan luas wilayah yang sedikit lebih besar dari DKI Jakarta ini mampu mencapai 19 juta kunjungan. Indonesia juga kalah dari Vietnam yang berhasil dikunjungi oleh 18 juta turis asing. Apalagi dengan Thailand, jumlah kunjungan ke Thailand 2 kali lipat lebih ketimbang Indonesia, yakni mencapai hampir 40 juta kunjungan. Sungguh ironis ya, Indonesia mencapai paling bawah sekali urutannya daripada Asia Tenggara ya. Tadi depannya paling nomor pertama itu adalah Thailand, dan yang kedua itu adalah Malaysia. Yang ketiga itu adalah Singapura, padahal Singapura kecil saja, Vietnam, lalu Indonesia. Padahal Indonesia itu ada juga macam alam-alamnya. Kalau untuk menarik pelancong asing ya, tapi kalau dikaitkan dengan COVID-19 bukan hanya Indonesia saja yang terkena dampaknya ya kan. Seluruh dunia, Asia Tenggara, bahkan Malaysia juga terkena juga dampaknya. Tapi Malaysia mampu juga menarik pelancong asing itu untuk berpariwisata lebih tinggi.
Ironi ya, dinobatkan sebagai negara terindah tetapi seakan-akan dicuekin dengan sedikitnya jumlah kunjungan dari turis mancanegara. Kita lihat penyebabnya. Apa penyebabnya ini? Orang-orangnya juga. Ya, nah dalam rapat koordinasi nasional percepatan pengembangan 5 destinasi super prioritas, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menjelaskan nih bahwa destinasi wisata di Indonesia ini kurang menjual karena banyak hal. Seperti salah satunya adalah masalah infrastruktur. Masalah infrastruktur ini harus menjadi fokus ya, lalu juga ramah tamahan, lalu juga dari segi belanja. Banyak loh yang ternyata sampai membuka just tip atau jasa titip belanja di Thailand. Dan juga dari sisi kebudayaan. Wah ini agak aneh kalau misalnya dari sisi kebudayaan Indonesia kalah gitu ya. Bahkan Luhut mengatakan dari segi alam petualangan Thailand nggak mungkin lebih indah dari kita. Tapi kita kurang jual saja. Kurang jual? Memang ya Indonesia memiliki sejumlah kompetitor nih di kawasan Asia Tenggara. Namun Luhut menegaskan harusnya Indonesia bisa adu tanding dan bahkan bisa memenangkannya. Ia juga mengaku telah menyaksikan sendiri destinasi di Labuan Bajo, Mandalika, Bali, dan Danau Toba. Dan bahkan mengatakan bahwa destinasi-destinasi tersebut tidak ada lawan. Tapi kalah Sementara juga. untuk soal kondusivitas keamanan negara ini juga tak luput dari perhatian. Keamanan juga diperhatikan ya. Nah, ini kan wisatawan asing juga tentunya menilai ya, melihat-lihat terlebih dahulu nih mana negara yang aman untuk disinggahi. Dan menurut Luhut, silang pendapat yang terjadi selama ini perlu diselesaikan dengan penjelasan yang sebaik-baiknya. Luhut juga menyebutkan identifikasi permasalahan utama yang ada pada destinasi wisata super prioritas tersebut adalah adanya kelemahan dalam 4 komponen. Dalam segi keselamatan ini adalah salah satu yang paling ditengok oleh pelancong ketika datang ke suatu tempat ya kan. Kalau keselamatannya tuh kurang, mereka rasa tak mungkin mereka datang ke sana. Jadi mungkin harus ditingkatkan lagi keselamatan dan juga orang-orangnya yang ada di sana. Contohnya itu pun dikarenakan viral ya, itu hari taksi itu kena diubah juga ya. Yang pertama adalah atraksi, aksesibilitas, lalu juga amenitas dan akselerasi fasilitas. Nah, inilah yang menjadi kelemahan. Lalu seperti apa ya saat ini kondisi sektor pariwisata terkini? Oke, yang terkini. Ya, kita lihat kondisi sektor pariwisata Indonesia nampaknya diperparah setelah rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengesahkan Undang-Undang UU KUHP. Pasalnya, dalam salah satu pasal di UU tersebut ada yang mengatur soal perzinahan. Meskipun menjadi delik aduan yang artinya adalah hanya orang-orang terkait saja yang berhak untuk mengadukan perzinahan kepada pihak kepolisian. Seperti orang tua dan pasangan sah. Namun masih banyak nih yang salah kaprah dengan undang-undang tersebut dan dikhawatirkan bakal berdampak pada pembatalan wisman yang masuk ke Indonesia. Dan berdasarkan rilis yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara yang melalui pintu masuk utama, yakni melalui Bandar Udara Internasional, lalu juga melalui Pelabuhan Internasional dan juga melalui pos lintas batas, ini meningkat secara signifikan sejak bulan April hingga Oktober 2022. Ya, di mana pada bulan April kita lihat kalau dari pintu masuk utama dari 111.000, ini dalam ribu, ini bisa mencapai 564,7. Ini di bulan Oktober. Ini meningkat secara drastis. Sementara untuk jumlah kunjungan wisman dari pintu masuk perbatasan, yakni perbatasan laut dan juga perbatasan darat, terlihat stagnan begitu ya, di mana pada bulan Oktober jumlahnya adalah sebesar 113,8 ribu saja. Angkutan udara domestik meningkat 56,57 secara tahunan, lalu juga angkutan udara internasional juga mengalami peningkatan yang cukup tajam, yakni sebesar 1.724,7% secara year on year. Dan untuk angkutan laut domestik ini meningkat sebesar 18,37%, dan angkutan kereta api juga secara year on year mengalami peningkatan di atas 100%, yakni 108,38%. Pemirsa, Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadikan sektor pariwisata sebagai salah satu tonggak perekonomiannya. Kearifan lokal, keindahan alamnya,
dan juga kekayaan budayanya adalah potensi pendongkrak pariwisata dan industri kreatif di tanah air. Pengembangan objek wisata yang melekatkan identitas NKRI adalah keunikan yang menjadi bagian penting untuk menghidupkan atau mendongkrak wisata Indonesia. Pemerintah bukan hanya perlu fokus pada pengembangan dan juga pembangunan objek wisatanya saja, tetapi juga perlu melahirkan kebijakan-kebijakan yang dapat menunjang sektor pariwisata Indonesia. Tadi katanya pariwisata Indonesia itu cukup bagus juga sebenarnya karena banyak alam-alamnya, tapi sangat tertinggal jauh ya. Tadi padahal bahkan dengan Vietnam juga paling bawah juga Indonesia. Nah, kenapa hal itu terjadi? Mesti ada sebab-sebabnya juga, dan kita juga orang-orang Indonesia yang di sana ya, ini supaya untuk teguran untuk memajukan juga pariwisata yang ada di sana. Bukan maksud kita mau memburukkan, supaya Sari lihat ya, banyak juga yang terjadi padahal pemerintah itu sudah membangun macam infrastruktur, macam membuat transportasi yang cukup memadai, tapi kita juga sebagai masyarakat yang tinggal di situ juga kena ambil alih juga ya teman-teman. Contohnya kita orang-orang lokal itu kepada pariwisata itu kita harus bantu juga. Jangan macam kalau membeli barang kepada orang asing itu saja-saja aja mau naikkan harganya. Macam itu hari taksi online itu juga bergaduh pula dengan taksi lokal. Itu kan membuat image juga buruk kepada tempat pariwisata tersebut ya. Menjaga kebersihan juga. Itu dari masyarakatnya juga ya. Jadi kalau pelancong-pelancong macam rasa wow di sini masyarakatnya oke, jadi boleh repeat datang kembali. Nah gitu ya teman-teman. Macam mana menurut kalian? Atau di sini ada teman-teman daripada Malaysia, macam mana pengalaman kalian ketika melancong ke Indonesia? Hari biasanya tengok hanya pelancong-pelancong Indonesia yang review tentang Malaysia. Mereka sangat berpuas hati katanya datang ke Malaysia ini, tempat pariwisatanya itu banyak yang percuma. Jadi membuat orang itu suka kalau mereka jalan-jalan ke Malaysia merasa aman. Orang mereka macam kena scam karena apa-apa di Malaysia itu barang-barang itu sudah ada cap harganya, makanan juga sudah ada cap harganya. Nah gitu ya teman-teman, bersih, makanan yang enak, murah katanya, dan masih banyak lainnya. Oke teman-teman, so kita doakan semoga para wisata dimanapun itu boleh banyaklah pelancongnya ya. Segitu aja video kali ini. Kalau kalian dikasih pilihan mau melancong kemana ini, boleh komen ya. Oke, so terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di next videonya. Jangan lupa kalau kalian suka klik tombol like-nya, komen, dan juga subscribe. Bye.